Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi farada zakah alal mu'minina wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muhsinin muhsinat, mustami'in mustami'at, as-shaimin as-shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besar syukur, dengan sebanyak-banyak syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita laksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar puasa kita mencapai predikat takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin as-shaimin as-shaimat, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kajian kita adalah tentang zakat al-fitrah, tentang zakat yang diiringi dengan puasa Ramadan, yaitu zakat fitrah. Kenapa hadirin dimakan Allah lebih awal kita jelaskan zakat fitrah ini, supaya kita tahu ilmunya, supaya kita memperoleh keutamaan dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita simak apa itu zakah. Az-zakatu lugatan at-tathiru wan nama'u. Zakat menurut bahasa itu artinya suci, bersih. Wan nama yaitu az-ziyadah, bertambah. Ya. Zakat itu artinya suci, bersih dan bertambah. Wal khair, zakat itu juga artinya kebaikan yang banyak. Wal barokah, zakat itu juga artinya keberkahan. Jadi maknanya orang yang mengeluarkan zakat, al-muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu akan menjadikan dia menjadi orang yang suci, bersih hartanya, bertambah hartanya, dan kebaikan yang banyak dalam hartanya, dan keberkahan
di dalam hartanya. Wali annallaha yutahhirul muzakki biha minaz zunubi wa razilatil bukhli. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan orang-orang yang berzakat. Disucikan dari apa? Minaz zunubi, dari dosa-dosa, dan dihilangkan dari sifat kebakhilan, sifat pelit dalam dirinya. Nah, ini hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala makna pengertian zakat secara bahasa, yaitu suci, bertambah, kebaikan yang banyak, keberkahan. Ini secara umum hadirin dimakan Allah, baik zakat itu harta ataupun zakat fitrah, maka ini yang akan diperoleh bagi orang yang mengeluarkan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Secara syara, secara hukum agama, zakat itu artinya ikhraju malin makhsusin, yaitu kita mengeluarkan harta yang khusus. Ya. Harta itu sudah ada ketentuannya. Beberapa macam harta yang diperintahkan untuk dizakatkan ala wajhin mahsyusin, dengan syarat-syarat yang khusus, biniyatin makhsusin, dengan niat yang khusus, yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, dan dikeluarkan, diberikan kepada orang yang khusus atau orang yang mustahik menerima zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat ini merupakan bagian dari arkanil Islam, bagian dari rukun-rukun Islam. Wahia ukhtus shalah, zakat ini bagian dari salat. Ya. Kenapa? Li'annaha ja'at makrunatun biha fi mawadi'in katsirah fi kitabillahi ta'ala. Karena perintah zakat ini tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim secara berurutan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam zakatul fitrah. Zakat fitrah. Kenapa disebut dengan dia zakat fitrah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summiyat bizalika li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Karena zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan, untuk mensucikan orang-orang yang sedang berpuasa Ramadan. Wa tusamma zakatal badan. Zakat fitrah ini disebut juga zakat badan, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis disebutkan, zakatul fitri tukhratul lis-shaim minar rafasi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Zakat fitrah itu sebagai pencuci, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor, dan sebagai bahan makanan kepada fakir dan miskin. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuha, sedangkan hukumnya zakat fitrah ini adalah baik zakat mal maupun zakat fitrah wajibatun bil ijma. Hukumnya wajib dalam pandangan Al-Qur'anul Karim maupun hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajib, tidak ada tawar-menawar, yaitu zakat fitrah bagi orang yang sudah berada menunaikan ibadah puasa Ramadan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ukuran, ya. Ukuran daripada zakat fitrah ini dulu kita lihat di buku-buku ataupun di majalah-majalah sering, atau orang-orang tua sering mengeluarkan zakat fitrah yang, mohon maaf hadirin yang akan Allah, kurang dari kesempurnaan. Kurang dari kesempurnaan. Berapa dulu yang dikeluarkan? 2,5 kilogram beras. 2,5 kilogram beras. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk kesempurnaan dari itu harus dia sesuai dengan bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan takaran mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu? Wa huwa ma yusawi halian, ya, sesuai dengan atau diukur dengan 2,75 kilogram. Itu sangat mendekati. Bahkan ada ulama lebih ihtiyat, lebih hati-hati lagi, yaitu wabaduhum yakul, kata ulama, salasu kilowat takriban fal abdalu al ihtiyat. Ada ulama juga mengukur daripada ukuran daripada zakat fitrah ini 3 kilogram beras, 3 kilogram emas. Fal abdul al ihtiyat, maka untuk keabdolannya harus kita ihtiyat, para hadirin Allah. Ihtiyat itu artinya harus kita hati-hati. Di dalam ibadah kita harus hati-hati. Dalam sholat kita harus hati-hati. Dalam puasa kita harus yang hati-hati, penuh ambil kesempurnaan. Dalam berzakat, demikian juga dalam kita berzakat harus dengan penuh kehati-hatian. Artinya ambil yang sempurna. Berapa yang sempurna? Yaitu 3 kilogram beras. Jangan sampai kurang daripada itu. Ya. Minimal 2,75 kilogram. Sempurnanya kata ulama adalah 3 kilogram beras. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ukurannya. Ya. Selanjutnya jenisnya apa? Menggolibi kutil balad. Kebiasaan makanan pokok kita di daerah kita, di desa kita, di kampung kita, negara kita. Makanan pokoknya, para hadirin. Sekarang apa makanan pokok kita? Yaitu beras. Beras. Zaman Rasulullah ada gandum, ada kurma, makanan pokoknya. Kalau kita di Indonesia adalah beras. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada 1 tahun yang lewat, banyak di antara jamaah yang agak enggan untuk membeli beras untuk menjadi zakat fitrahnya. Apa yang dia pakai? Uang. Hadirin, dihargakan zakat fitrah yang 2,5 kilogram tersebut. Padahal sebagaimana ulama kita mengajarkan harus ada keabdolan, kehati-hatian di dalam kita melaksanakan zakat fitrah ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Bagaimana pandangan ulama tentang zakat uang ini? Imamuna, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kita Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa kalau di kampung, kalau di desa, kalau di daerah itu makanannya pokoknya beras, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya beras. Itu. Karena itu mayoritas mazhab kita adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya,
pendapat yang membolehkan uang itu adalah Imam Abu Hanafi rahimahullah. Imam Hanafi yang membolehkan zakat fitrah itu dengan uang. Itu hadirin dimuliakan Allah. Kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Jika darurat. Apa daruratnya? Kita mau cari beras ke sana tidak ada, sana tidak ada, maka boleh kita menggunakan uang. Tapi harus niatnya taklid kepada Imam Abu Hanafi rahimahullah, Imam Hanifah rahimahullah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah pengertiannya zakat itu. Terus secara bahasa, secara syara, hukumnya zakat itu wajib. Ukurannya 2,75 kilogram, sempurnanya 3 kilo. Nah hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada ulama yang menjelaskan dalam satu kitab bahwa wayam bagi ayyazida, disunnahkan untuk melebihkan sesuatu selain zakat fitrah itu. Misalnya di zakat fitrah itu di atas baskom itu kita taruh gula setengah kilo, 1 kilo, atau yang punya kelebihan bisa kain, bisa baju misalnya yang baru, supaya orang senang menerimanya. Nah itu hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak beras itu dikemas dalam bentuk dikemas 2,5 kilo. Orang hadirin dimuliakan Allah, silahkan beli, ditakar di tempat kita beli 3 kilo di sana. Nah waktu kita akan mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya, kita pakai baskom. Supaya apa? Supaya nanti dia akan doakan orang yang berzakat kepada kita, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, kalau hanya kemasan itu kita serahkan, maka dia tidak dapat akan mendoakan kita waktu mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah ini hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara mengeluarkannya zakat fitrah tersebut? Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengeluarkannya, pertama setelah kita takar 3 kilo dan ada lebih rezeki kita taruh di atas beras itu atau zakat fitrah tersebut, kita pakai baskom, kita antarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping waktu kita akan mengeluarkannya, seorang muzaki, seorang yang mengeluarkan zakat itu wajib dia berniat. Wajib dia berniat mengeluarkan zakat itu. Wajib hukumnya dia berniat. Apa niatnya? Nawaitu an akhruja zakatal fitri fardan alayya lillahi ta'ala. Aku niat, sajaku berniat mengeluarkan zakat fitrah fardu atasku karena Allah Ta'ala. Itu wajib hukumnya kita berniat mengeluarkan zakat. Dan bagi orang yang menerima zakat fitrah tersebut, disunnahkan dia untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Pada hadirin dimuliakan Allah. Apa doanya? Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang berhak menerima zakat fitrah, maka hendaknya dia mengamalkan doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Apa artinya? Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda terhadap apa yang telah engkau keluarkan. Nah, yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan atas apa yang tersisa dari harta yang tertinggal di rumah.
Yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau menjadi orang yang suci, bersih. Insyaallah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin as-shaimat, wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu untuk berniat. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah fardu atasku karena Allah taala. Bagi orang yang menerima zakat fitrah, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala terhadap apa yang kau keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap harta yang tersisa di rumah Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau menjadi orang yang suci. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi lembaga yang akan mengambil zakat fitrah, misalnya di masjid, musola, pondok pesantren, hendaklah dia membuat petugas pungut zakat. Misalnya katibuha, orang yang mencatat zakat fitrah tersebut. Selanjutnya amilnya. Selanjutnya orang yang mengumpulkannya, orang yang menerimanya. Itu setiap masjid atau musola misalnya atau madrasah yang mengambil atau menerima zakat fitrah, hendaklah dia membuat kepengurusan amil zakat. Ya, orang yang mencatatnya harus ada, orang yang menerimanya, mendoakannya harus ada, orang yang mengumpulkannya ada. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman-pengalaman kita lihat, mohon maaf hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid atau di musola atau di pondok-pondok pesantren sering sekali disediakan hanya karung di sana. Sehingga jamaah atau masyarakat yang datang dari rumah mengantarkan zakat fitrah itu hampir kebanyakan sering tidak ada yang menerima di sana, sehingga dimasukkan langsung tanpa ada yang mencatatnya, tanpa ada yang menerimanya, tanpa ada yang mengumpulkan. Ini suatu kekeliruan bagi kita hadirin. Kalau mengurus masjid sudah menetapkan pengurus pengambilan zakat, maka dia harus standby para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak ada di tempat, maka bawa pulang zakat fitrah Anda. Tunggu kapan dia ada pengurus yang mengambil zakat fitrah, supaya apa? Supaya bisa mendoakan Anda dalam mengeluarkan zakat fitrah itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan ini, terutama tentang zakat secara umum, zakat itu artinya bersih, zakat itu artinya bertambah, zakat itu artinya kebaikan yang banyak, zakat itu artinya keberkahan. Selanjutnya kita akan mengeluarkan zakat fitrah, harus hendaknya sempurna apa yang kita keluarkan. Kita tahu ilmu cara mengeluarkan zakat fitrah, kita tahu ilmu berapa kadar ukuran yang kita keluarkan zakat fitrah, kita tahu kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat bagi kita, supaya kita lebih ikhtiyat, supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih menyempurnakan amal ibadah kita, rukun Islam kita. Yang keempat yaitu mengeluarkan zakat fitrah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai amal jariah kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.